Baiklah, saya Reza Mahendra akan menjelaskan ciri khusus dari zona oseanik. Ciri khusus dari zona oseanik itu sendiri yaitu terdiri dari beberapa zona lagi. Jika dikategorikan berdasarkan kedalaman seperti zona abisal, epiflagik, mesoflagik, dan lainnya. Dan ciri khusus zona oseanik selanjutnya yaitu zona laut yang kedalamannya tak bisa ditembus cahaya matahari sampai dasarnya. Jadi cenderung gelap karena tidak terdapat cahaya yang masuk ke zona oseanik. Ini juga menyebabkan daur mineral yang ada di wilayah ini tidak berlangsung cukup cepat. Oke, ngelanjutin penjelasan dari Reza tadi mengenai ciri perairan zona oseanik. Jadi ciri yang selanjutnya, bagian air laut pada permukaan tidak bercampur dengan bagian bawahnya. Nah, artinya apa? Jadi, bagian permukaan sama bagian bawahnya itu menimbulkan batas gitu. Pada daerah ini kan densitasnya itu tinggi, lalu menyebabkan salinitas ikut meningkat. Nah, sebenarnya itu yang menyebabkan daerah permukaan sama daerah bawahnya itu tidak bercampur gitu airnya. Berikutnya, batas yang disebabkan oleh perbedaan suhu dari kedua lapisan pada zona oseanik ini disebut termoklin. Jadi, tadi kan ciri yang sebelumnya, bagian air laut pada permukaan tidak bercampur sama bagian bawahnya. Nah, dia ini menimbulkan batas. Nah, jadi batas dari air laut di permukaan sama air laut yang bawah ini, itu tuh dinamain termoklin. Lalu ciri yang selanjutnya yaitu pada daerah termoklin merupakan daerah yang banyak ikan. Terus juga selain memiliki banyak ikan, dia juga memiliki ragam individu serta hewan yang paling besar seperti kayak gurita, ubur-ubur, ikan hiu, terus juga ada nekton. Perkenalkan, nama saya Javita Putri Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang biota dari zona oceanic. Zona oceanic terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada zona batial dan zona abisal. Kedalaman zona batial mencapai 200 sampai 2000 meter, sehingga cahaya matahari tidak dapat tembus ke dalam dasar tersebut. Biota yang hidup di zona batial yaitu ikan-ikan yang berukuran besar, seperti paus, cumi-cumi raksasa, ikan ritat, ikan kapak viperfish. Di zona ini tidak terdapatnya produsen, melainkan hanya ada nekton yang biota jenis tersebut mengeluarkan cahaya seni atau yang disebut juga dengan bioluminesensi. Selanjutnya, penjelasan tentang abisal akan dijelaskan oleh Ulfa. Terima kasih. Baiklah, saya Fitria Ulfa Adelina. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Javita Putri Aulia mengenai zona batial. Nah, di zona batial ini tidak ditemukan produsen, tetapi ditemukan nekton, sejenis organisme yang aktif berenang. Kemudian, di zona ini, biota yang hidup bisa mengeluarkan cahaya sendiri atau biasanya disebut dengan bioluminesensi. Selanjutnya, zona abisal. Kedalaman zona ini lebih dari 2000 meter hingga ke dasar perairan. Zona yang sama sekali tidak tembus cahaya matahari. Zona ini dihuni oleh dendrifitor atau pemakan sisa organisme, pengurai, dan binatang-binatang predator seperti anglerfish, ikan tripod, tripang, cumi-cumi vampir, black swallower, dan lain sebagainya. Selanjutnya, siklus energi yang akan dijelaskan oleh Ayu Maslamia. Terima kasih. Baik, saya Ayu Maslamia. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus energi. Siklus energi itu sendiri merupakan perputaran energi yang terjadi di antara komponen ekosistem. Siklus energi sangat dipengaruhi oleh sinar matahari, sedangkan di zona oceanik terdapat di kedalaman 200 sampai 2000 meter itu sudah sulit untuk dijangkau oleh sinar matahari. Oleh karena itu, hanya biota-biota tertentu yang hidup di dalamnya. Seperti ikan-ikan besar seperti paus atau cumi, plankton, ataupun masih banyak lagi. Baik, saya Angga Saputra. Saya akan menjelaskan siklus energi dari biota di zona oseanik. Yang pertama, dimulai dari plankton.
yang mendapatkan sumber energi dari produsen yang berada di zona pelagik. Plankton akan dimakan oleh krustasea seperti udang dan kepiting atau ikan-ikan kecil. Lalu, krustasea dan ikan-ikan kecil ini akan dikonsumsi oleh ikan yang lebih besar, seperti ikan lentera dan cumi-cumi. Lalu, ikan lentera akan dimakan oleh ikan predator seperti viper fish dan anglerfish, dan akan kembali diuraikan oleh bakteri pengurai atau detritivore. Jika plankton memperoleh 1000 joule energi dari produsen, krustasea dan ikan-ikan kecil akan mendapatkan 1/10 dari mengkonsumsi plankton, atau 100 joule. Berikutnya, ikan lentera yang mengkonsumsi krustasea akan mendapatkan 1/10 lagi, yaitu 10 joule. Lalu, yang terakhir, viper fish dan anglerfish mendapatkan 1 joule, yaitu 1/10 dari ikan lentera. Nama saya Muhammad Dafar Diamukti dengan NIM 050512819081924065. Izinkan saya memberikan kesimpulan pada video ini terlebih lagi untuk pada siklus energi. Nah, jadi pada siklus energi ini produktivitas primer dan sekunder ini yang yaitu lebih tinggi itu produktivitas sekunder. Nah, kenapa? Karena produktivitas primer ini vegetasi ini tidak dapat tumbuh. Kenapa? Karena cahaya matahari itu tidak dapat menembus pada zona oceaneritik ini. Jadi yang lebih diunggulkan adalah produktivitas sekunder. Nah, jadi diawali dengan plankton, lalu nantinya dimakan oleh ikan kecil, udang kecil, lalu dia makan lagi oleh cumi-cumi, lalu nanti dimakan lagi oleh anglerfish, dan nanti diakhiri dengan detritivore. Jadi kesimpulannya adalah produktivitas sekunder pada perairan ini jauh lebih tinggi daripada produktivitas